Ini ke sini. Ini masih ada yang kuning, ditambahi ke sini. Nah, biar agak besar. Dan, iya, sudah mulai ternyata. Baik, anak-anak, hari ini Bapak sedang asik ya tadi, saking asiknya sampai lupa kalau hari ini kita ada pembelajaran. Sebagaimana yang kalian lihat, Bapak sedang bermain dengan plastisin ya, atau kalian biasa menyebutnya sebagai malampet gitu, lilin lah ya. Plastisin ini teksturnya lunak, mudah dibentuk. Jadi ya mainan ini asik, berbagai bentuk macam mainan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Karena teksturnya lunak, jadi kita bebas membentuk plastisin ini menjadi benda sesuai dengan keinginan kita. Pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan plastisin ini tentunya. Betul? Hari ini kita akan membahas tentang kerajinan benda lunak. Sudah siap dengan buku paket dan buku tulisnya? Untuk itu, mari kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak kelas 8 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Hari ini sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai kerajinan benda lunak. Sebagaimana pekan yang lalu, bahwa untuk bab yang pertama kita akan membahas tentang berbagai macam kerajinan benda lunak dan apa saja sih sebenarnya karya-karya yang dihasilkan dari kerajinan benda lunak ini. Untuk itu, perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Anak-anakku, di layar kalian ini sudah tampil judul dari pembahasan pada hari ini ya, tentang kerajinan bahan lunak. Nah, kalian sekarang sudah di kelas 8 semester 1. Nanti untuk prakarya insya Allah dalam semester 1 ini Bapak akan mendampingi kalian belajar. Nah, kalian juga untuk menambah pengetahuan bisa membuka buku paket halaman 2 ya. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian, Bapak harapkan, dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kemudian tujuan yang kedua adalah diharapkan setelah belajar tentang kerajinan bahan lunak, kalian juga memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan tentunya. Kemudian yang ketiga, kalian juga diharapkan memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan mampu merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, orisinalitas ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Anak-anakku, kerajinan bahan lunak itu sendiri pada prinsipnya adalah sebagaimana kerajinan-kerajinan lainnya. Yang membedakan hanya ini, dia dibuatnya dari bahan yang bersifat lunak gitu ya. Membedakannya. Jadi kerajinan bahan lunak itu suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Itu saja sih yang membedakannya dengan kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, kemudian, bahan-bahan lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan lunak itu ada dua macam. Yang pertama, bahan lunak alami, dan yang kedua, bahan lunak buatan. Jadi ada dua macam ya, ada yang
buatan, ada yang alami. Itu jadi ada dua macam. Apa saja yang alami? Nah, yang alami itu pada prinsipnya adalah bahan-bahan yang bisa diperoleh langsung dari alam sekitar. Contohnya tanah liat, kulit hewan, adonan tepung, atau getah nyatu ya. Sementara kalau bahan lunak tentu saja ini tidak tersedia di alam, harus diolah terlebih dahulu. Di antaranya ada bubur kertas, gypsum ya, fiberglass, kemudian lilin, sabun, dan spons. Nah, itu contoh-contoh bahan lunak buatan yang digunakan dalam kerajinan bahan lunak. Nah, ini yang pertama tentang bahan lunak yang digunakan untuk kerajinan, bahan lunak alami yang digunakan untuk kerajinan bahan lunak ya. Nah, salah satu di antaranya adalah keramik. Nah, si keramik ini untuk membuatnya bisa melalui 5 teknik pembuatan. Yang pertama dengan cara dipijit, tekan atau pinch seperti ini. Contohnya membuat guci hias itu ya. Jadi ditekan-tekan, kemudian dipijit-pijit seperti itu. Kemudian yang kedua dengan cara teknik lempengan atau slab. Seperti ini dibuat tipis sekali, dibuat lempengan, kemudian dibentuk, bisa dibentuk menjadi silinder, bisa juga dibentuk menjadi kotak. Seperti ini. Nah, ini yang kotak ya. Nah, kalau yang ini yang silinder. Kemudian dengan teknik putar. Pakai alat tentunya diputar, tapi tidak pakai dijilat dicelupin ya, kalau itu kan beda lagi. Nah, kalau yang ini diputar kemudian dibentuk seperti itu, bisa menjadi vas bunga atau juga bisa menjadi tempat air misalkan ya. Kemudian yang teknik keempat dengan cara dipilin atau coil. Nah, ini dibuat dulu panjang seperti ini. Dibuat dulu bentuk-bentuk seperti apa ya, pokoknya seperti itu ya. Kemudian dia dipilin dan dibentuk menjadi beberapa produk yang bermanfaat tentunya bagi manusia. Dan teknik yang terakhir, yang kelima adalah dengan cara dicetak. Nah, bisa menggunakan alat ini, dipres ya, dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dipres, ditekan. Kemudian bisa juga dengan teknik dicor. Seperti ngecor itu ya. Nah, itu teknik-teknik dalam pembuatan kerajinan bahan lunak dari keramik. Berikutnya kerajinan kulit. Nah, kerajinan kulit. Kalian seringlah ketemu kalau ini ya. Nah, di antaranya ada tas, dompet, sepatu, dan wayang kulit. Ada juga sabuk ya. Sabuk juga ada yang dibuat dari kulit. Bahan lunak alami lainnya adalah flour clay atau adonan tepung. Kerajinan-kerajinannya contohnya ada yang dibuat karakter kartun, miniatur buah, miniatur ikan, mini diorama, ada juga yang dibuat souvenir pernikahan seperti ini. Bagus-bagus ya. Kalian juga bisa membuatnya dengan panduan ada di buku paket ya, di sana apa saja yang dibutuhkan, karena tentu saja kan tidak hanya tepung saja, karena hanya tepung ya tidak bisa dibentuk seperti ini. Ada bahan-bahan lain yang mendukung terbentuknya kerajinan-kerajinan bahan lunak dari bahan adonan tepung. Kemudian yang terakhir yang Bapak contohkan untuk kerajinan bahan lunak alami adalah dari getah nyatu. Nah, pohon nyatu atau nyatoh ini banyak sekali tumbuh di Kalimantan. Pohon nyatu ini memiliki nama Latin Phalaquim sp. Ya. Ini kurang garis bawah ini, Phalaquim sp. Nah, pohon ini lama menjadi bahan baku dari kerajinan tangan yang bersifat ekonomis. Contohnya ini miniatur kapal khas Dayak ya, perahu khas Dayak. Ini juga yang di sebelah kanan juga ini sama ya, kerajinan dari Kalimantan. Sayangnya untuk kerajinan getah nyatu ini terancam punah. Kenapa terancam punah? Yaitu tadi karena hutan belantara tempat pohon nyatu ini tumbuh sekarang berubah fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dan juga banyak sekali pengrajin-pengrajin getah nyatu juga sekarang berhenti menjadi pengrajin karena selain bahan bakunya yang sulit juga bekerja tentunya di perkebunan sawit akhirnya ya, karena banyak yang berubah fungsi menjadi perkebunan sawit. Nah, tugas kita tentunya sebagai generasi muda untuk menjaga kelestarian dari budaya, aset budaya kita inilah kerajinan getah nyatu. Tentunya jangan sampai yang pertama tentunya hutan di Kalimantan habis dijadikan perkebunan kelapa sawit, mudah-mudahan kembali ke fungsinya semula sebagai paru-paru dunia juga ya. Kemudian tentunya dengan melestarikan hutan di Kalimantan, kita juga melestarikan berbagai biota. Itu contoh-contoh kerajinan dari bahan lunak alami. Nah, sekarang kerajinan bahan lunak buatan. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam kerajinan bahan lunak buatan? Di antaranya ada kerajinan lilin. Ini contohnya kakak kelas kalian yang dulu sudah lulus juga pernah membuat kerajinan dari bahan lilin ya, seperti ini. Nah, di Indonesia kita memiliki sebuah museum lilin yang cukup terkenal, yaitu Museum The Arcastatu Art Museum namanya ya, di Yogyakarta. Nah, ini museum lilin yang ada di Indonesia. Kemudian kerajinan bahan lunak buatan yang kedua adalah fiberglass. Fiberglass ini contohnya ini ya, banyak. Nah, di daerah Boyolali itu banyak sekali sentra kerajinan fiberglass. Nah, kalau kalian jalan dari Karanggede menuju ke Gemolong juga di sana ada satu desa ya, pemukiman penduduk yang menjadi sentra dari kerajinan fiberglass. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan gyps. Ini juga banyak ya, membuat pilar-pilar, membuat hiasan, ornamen seperti itu dari gypsum. Nah, gypsum itu sendiri merupakan senyawa dari hidrat kalsium sulfat ya, beserta campuran-campuran lainnya seperti karbonat, borat, nitrat, dan sulfat. Nah, ini dicampur menjadi gypsum. Kemudian yang berikutnya adalah kerajinan sabun. Nah, saat ini kerajinan sabun cukup tren ya, cukup tren dijadikan hiasan seperti ini, dibentuk bunga, dibentuk ikan atau hewan-hewan lainnya seperti itu ya. Nah, sekarang cukup tren, kakak kelas kalian tahun kemarin juga membuat kerajinan dari sabun. Contoh yang terakhir untuk kerajinan bahan lunak buatan adalah kerajinan dari polimer clay. Polimer clay ini memiliki keunggulan karena dia tidak perlu dibakar seperti keramik atau tanah liat. Dibiarkan saja dia akan menjadi keras nantinya. Seperti itu polimer clay ya. Hanya saja mungkin harga bahannya cukup mahal ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu tadi kerajinan-kerajinan bahan lunak dari bahan-bahan yang buatan. Nah, terus fungsinya untuk apa sih sebenarnya kerajinan bahan lunak itu? Nah, karya kerajinan umumnya ya memiliki dua fungsi. Bisa sebagai benda pakai, ya produk ini ya dibuat ya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan gentong dipakai untuk tempat air misalkan, atau di sini ada dari bubur kertas ya, yang ini dari bubur kertas dijadikan tempat tisu. Nah, ada juga yang dijadikan benda hias. Kalau benda hias ya hanya untuk hiasan saja. Misalkan guci hias, kemudian ini juga ya dari sabun ini. Nah, ini juga hiasan. Nah, seperti itu. Jadi fungsi umum dari kerajinan tangan itu ya dua ini. Dijadikan sebagai benda pakai dan juga benda hias. Nah, itu saja anak-anak. Pesan Bapak ya anak-anak, tetaplah berkarya mulai dari karya yang sederhana. Lalu buatlah karya yang luar biasa. Jadi segala sesuatu juga awalnya pasti dari karya yang sederhana dulu. Baru lama-kelamaan kita akan mampu membuat karya yang luar biasa. Nah, itu tadi anak-anakku penjelasan mengenai kerajinan dari bahan yang lunak ya. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian akan Bapak beri tugas untuk membuat rancangan kerja, membuat kerajinan dari bahan lunak. Nah,
Untuk format tugasnya sudah Bapak lampirkan di aplikasi Teams kalian. Silahkan kalian unduh, kemudian dilihat dan bisa ditulis di kertas secukupnya ya, di buku tugas kalian tentunya. Kemudian setelah selesai seperti biasanya, kalian foto dan dikirimkan melalui aplikasi Teams. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Materi yang akan datang, kita akan membahas mengenai rekayasa pada teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadinya seperti ini ternyata ya. Wah, bagus nih. Oh, ini ternyata. Dadah.